Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warung Ilmiah, pada episode kali ini saya akan membahas tentang kekuatan sebuah tulisan sangatlah luar biasa. Sahabat Warung Ilmiah, apa temuan manusia yang paling spektakuler sepanjang zaman? Barangkali jawaban Anda akan beragam. Mungkin Anda akan menjawab komputer, mungkin juga jawaban Anda HP, kendaraan ruang angkasa, pesawat, dan masih banyak lagi jawaban Anda. Apakah temuan dari yang Anda sebutkan itu ditemukan dalam sekejap? Tidak, bukan. Sebagai contoh, penemuan pesawat telah melalui berbagai macam proses. Zaman dulu, orang yang akan dihukum mati dijadikan objek penelitian awal dari sebuah keinginan manusia untuk bisa terbang. Orang itu diberi sayap buatan dan suruh terjun ke jurang. Lalu pemikiran demi pemikiran, penelitian demi penelitian dilakukan dan akhirnya ditemukan sebab mengapa burung bisa terbang. Setelah hukum itu ditemukan, maka mulailah dilakukan serangkaian penelitian dan akhirnya keinginan manusia terwujud. Meskipun demikian, penelitian terus dilakukan untuk menyempurnakan temuan-temuan sebelumnya, sehingga akan diperoleh pesawat yang lebih sempurna. Lalu, dengan media apakah para ilmuwan bisa mempelajari temuan-temuan sebelumnya? Apakah membongkar pesawat itu dan diteliti? Tentu saja terlalu lama dan mahal, serta hasilnya pun belum jelas. Lalu dari mana? Melalui media tulisan. Dengan tulisan, maka sejarah masa lalu bisa diketahui. Dengan tulisan, temuan-temuan sebelumnya dapat dipelajari. Dengan tulisan, manusia bisa mengingat masa lalu yang mungkin sudah terlupakan. Dengan tulisan, seseorang bisa mengungkapkan perasaannya. Tulisan itu bisa menjadi obat yang mujarab. Tulisan juga bisa menjadi sumber inspirasi. Sahabat Warung Ilmiah, temuan yang paling spektakuler sepanjang zaman adalah tulisan. Setelah penemuan bahasa, manusia memang bisa berkomunikasi dengan lisan. Tapi, komunikasi lisan sangat terbatas dan amat tergantung dengan daya ingat suatu komunitas. Memang melalui budaya tutur, manusia telah dapat berkembang. Namun, penyebaran budaya melalui tutur sangat terbatas. Demikian pula, jika ada temuan yang disebarkan melalui lisan, sangat mungkin banyak distorsi. Selain itu juga tidak akan lama bertahan. Bisa jadi akhirnya temuan itu lenyap tak berbekas. Sahabat Warung Ilmiah, wahyu Allah sampai kepada manusia zaman sekarang juga melalui sebuah tulisan. Melalui tulisan itulah Al-Quran bisa dijaga keasliannya. Al-Quran mengabdikan pentingnya sebuah tulisan dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam surat tersebut Allah menyandingkan kata Iqra, bacalah, dengan kata Allama bil qalam, yang mengajari dengan kolam, pena, atau menulis. Gordon Smith, politikus Inggris abad ke-19 menyatakan, membaca tanpa menulis ibarat memiliki harta dibiarkan menumpuk tanpa dimanfaatkan. Menulis tanpa membaca ibarat mengeruk air dari sumur kering. Tidak membaca dan juga tidak menulis, ibarat orang tak berharta jatuh ke dalam sumur penuh air. Qatadah, seorang ulama salaf dalam tafsir Al-Qurtubi menyatakan, menulis adalah nikmat termahal yang diberikan oleh Allah. Ia juga sebagai perantara untuk memahami sesuatu. Tanpanya, agama tidak akan berdiri. Kehidupan menjadi tidak terarah. Selain perintah membaca dan menulis, juga terdapat perintah berpikir dalam Al-Quran dengan ayat-ayat yang mengisyaratkan hal ini seperti pemakaian kata ulul albab atau orang-orang yang berakal, berpikir, dan lain sebagainya. Setelah proses membaca dan berpikir, Allah memerintahkan manusia untuk menulis. Isyarat mengenai menulis ini diungkapkan dalam surat Al-Alaq ayat ketiga yang berbunyi, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kolam atau pena. Bahkan Allah bersumpah, nun, demi kolam atau pena, dan apa yang mereka tulis. Hal ini juga mengisyaratkan pentingnya kegiatan menulis. Jadi, membaca, berpikir, dan menulis itu perintah Allah. Sebab dengan aktivitas inilah manusia mampu mengembangkan keimanan dan keilmuannya sehingga mampu menjadi khalifah di muka bumi ini. Sahabat Warung Ilmiah, ada beberapa ungkapan yang patut kita renungkan. Yang pertama, bila tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, maka cobalah untuk mengungkapkan dengan tulisan. Ini dari Gus Dur. Yang kedua, tulisan kita hari ini adalah kenangan esok hari. Septian Siagian. 3. Seseorang itu
bisa dinilai melalui isi tulisannya. Karena apa yang ia tulis, itulah yang ia pikirkan. Sekian siakian. 4. Membaca belum tentu menulis, sedangkan kalau kita menulis, pasti kita membaca. Kelima, 1000 meriam tidak akan membuat aku mundur dari peperangan, tetapi satu ujung pena membuatku berpikir 1000 kali untuk melawan Napoleon Bonaparte. Yang keenam, pernyataan Sayyidina Ali bisa kita jadikan bahan renungan. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan, agar ia tidak menguap di telan zaman. Yang ketujuh, ilmu itu buruan, dan tulisan itu pengikatnya. Maka ikatlah buruan itu dengan tali yang kuat. Yang kedelapan, membaca dan menulis bagikan dua sisi mata uang. Urip Santoso. Sahabat Warung Ilmiah, ada beberapa manfaat sebuah tulisan. Yang pertama, menulis dapat membantu seseorang menyampaikan informasi secara efektif, dan dengan menulis membantu seseorang untuk lebih berani mengutarakan kata-katanya. Yang kedua, menulis membantu kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang sibuk dengan waktu yang tidak punya banyak waktu untuk mendengar. Yang ketiga, mengetahui dan menguasai sejarah masa lalu yang dapat dijadikan dasar untuk masa kini dan masa yang akan datang. Yang keempat, menulis membantu kita untuk mengingat dan menjadikannya rekaman untuk masa depan. Yang kelima, menulis dapat membantu seseorang menyampaikan informasi secara efektif. Sahabat Warung Ilmiah, betapa besarnya pengaruh tulisan bagi manusia tidak usah diragukan lagi. Di negara barat, media disebut sebagai kekuatan yang keempat, setelah kaum agamawan, kaum bangsawan, dan rakyat. Hal ini menunjukkan kekuatan media dalam melakukan advokasi dan menciptakan isu-isu politik. Karena itu, tidak mengherankan bila media sering ditakuti atau malah dibeli oleh pihak yang berkuasa. Dakwah juga dapat dilakukan melalui tulisan, baik di media cetak maupun media elektronik. Saat ini betapa hebat perang informasi dan ipteks. Negara yang menguasai informasi dan ipteks, merekalah yang akan menggenggam dunia. Sahabat Warung Ilmiah, berdasarkan fakta sejarah, telah terbukti bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menulis. Lihatlah bangsa Yunani dan Romawi. Dia dianggap bangsa besar karena peninggalan tulisan-tulisannya yang memuat kebijakan, ilmu pengetahuan, maupun seni bangsanya. Demikian juga dengan bangsa Mesir yang meninggalkan tulisan serupa di batu-batu dan di dinding piramid untuk dibaca oleh generasi-generasi berikutnya. Adalah juga fakta sejarah bahwa yang mengentaskan bangsa Eropa dari zaman kegelapan adalah disebabkan karena mereka mau membaca tulisan. Begitu juga dengan zaman kemasan Islam, di mana karya intelektual diserap dan disebarkan dari dan ke seluruh penjuru dunia melalui media yang bernama tulisan. Meskipun di sini juga ada unsur penyebaran ilmu melalui tradisi lisan, melalui perantaraan guru. Dan kalau kita mau mawas sejarah, kemerdekaan bangsa kita juga terinspirasi oleh kabar-kabar kemenangan sebagian kecil bangsa Asia atas bangsa kulit putih yang juga diperoleh melalui tulisan. Lebih jauh lagi, perintah pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Iqra, bacalah, di mana kata ini secara tersirat menghendaki adanya objek untuk ditulis, yakni tulisan. Sobat Warung Ilmiah, semua yang telah kami sebutkan di atas merupakan bukti bahwa tulisan adalah sebuah kekuatan. Membaca sebagai konsekuensi logis dari tulisan adalah sesuatu yang sangat penting dan memiliki peran yang sentral dalam kehidupan manusia. Begitu pula dengan tulisan. Tidak akan ada aktivitas membaca jika tidak ada tulisan. Sebuah tulisan bisa memicu perubahan-perubahan yang besar, dan memang telah terbukti demikianlah adanya sepanjang sejarah. Ia bisa membangunkan jiwa-jiwa yang terlelap untuk kemudian membuatnya bergerak dan mengubah dunia. Kalau kekuatan sebuah tulisan dikatakan demikian dahsyatnya, maka menulis seharusnya adalah kekuatan yang sangat penting. Bayangkan betapa kuatnya bangsa-bangsa di mana menulis sudah menjadi tradisi sehari-hari. Apa yang membedakan Raden Ajeng Kartini dengan orang lain? Kenapa dia bisa jadi sejarah? Yang membedakan adalah tulisan. Tulisannya sungguh telah menjadikannya tokoh yang bersejarah bagi bangsa kita. Tulisan memang bersifat kekal. Hal yang akan kita tulis saat ini akan menjadi sejarah di masa depan mengenai kondisi saat ini, budaya saat ini, politik saat ini, ilmu saat ini. Oleh karena itu, semua yang kita tulis bukanlah sesuatu yang sia-sia. Kita bisa berbagi segala pengalaman maupun pengetahuan kita
melalui tulisan. Sahabat warung ilmiah, kekuatan tulisan pun bisa membawa perubahan bagi sudut pandang bagi pembacanya. Sebuah tulisan dengan berbagai argumentasi bisa mengarahkan pembacanya mengikuti alur sudut pandang penulis. Sebuah tulisan bisa menjadi sebuah media provokasi, layaknya pidato Soekarno yang menggema sehingga menggetarkan jiwa. Sebuah tulisan dengan bumbu-bumbu kesedihan bisa membawa tingkat emosi kepada pembacanya. Karena itu, kekuatan tulisan itu sangat hebat. Sahabat warung ilmiah, melalui catatan-catatan yang dibuat, sehingga kejayaan masa silam atau bahkan peradaban yang pernah ada bisa dijungkirbalikkan oleh tulisan. Seperti halnya Columbus yang dengan membangga memproklamirkan dirinya sebagai penemu benua Amerika. Masalah selanjutnya di kemudian hari ternyata adalah salah besar. Itu lain hal. Yang terpenting, semua dunia selama ratusan tahun sudah dicuci otaknya bahwa Columbus adalah sang penemu benua Amerika. Sahabat warung ilmiah, kekuatan sebuah tulisan memang luar biasa. Kita tahu negara Israel ternyata terbentuk karena inspirasi dari sebuah buku. Buku tersebutlah yang menyemangati orang Yahudi untuk merampas wilayah dari tangan rakyat Palestina. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan tulisan tidak hanya sebagai sarana penggali ilmu, namun juga alat provokasi. Sahabat warung ilmiah, budaya menulis perlu dikembangkan. Budaya menulis merupakan suatu kebiasaan untuk menyampaikan pesan, menyampaikan pendapat kita, dan membuat dokumentasi. Dengan menulis, kita akan mempunyai kebiasaan menyampaikan pendapat secara sistematis. Menulis juga merangsang kreativitas. Dengan menulis, maka akan memunculkan ide-ide segar. Ide-ide segar yang muncul harus cepat-cepat didokumentasikan. Dokumen ini dibuat dalam bentuk tulisan. Dengan dokumentasi, maka ide-ide yang segar tidak menghilang. Di zaman modern ini, tentu saja amat mudah bagi kita untuk mendokumentasikan tulisan kita. Kebiasaan menulis ini harus kita pupuk sejak kecil. Dengan menulis, kita dapat mempelajari dan mengevaluasi bagaimana kita menyampaikan pesan. Dengan demikian, kita akan lebih bijak dalam menyampaikan pesan kepada orang lain. Ketika Bung Hatta ditahan penjajah Belanda dalam waktu yang relatif lama, ia menulis sebuah buku yang fenomenal dengan judul Mendayung Antara Dua Karang. Buku tersebut kemudian menjadi basic untuk pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Sementara itu, ketika Bung Karno ditahan di penjara Sukamiskin, Bandung, yang juga dalam waktu yang relatif lama, ia pun menulis sebuah buku yang fenomenal dengan judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku tersebut menginspirasi generasi muda dengan nilai-nilai luhur perjuangan. Bagi sivitas akademika, banyaknya tulisan yang dimuat di jurnal-jurnal ilmiah adalah salah satu indikator bahwa perguruan tinggi yang bersangkutan memiliki kualitas yang dibanggakan. Bahkan berkelas dunia, kalau tulisan para dosen dan mahasiswanya banyak dimuat di jurnal-jurnal ilmiah internasional. Dalam upaya meningkatkan budaya menulis secara cerdas dan kreatif, para mahasiswa khususnya harus bisa melatih diri untuk secara terus-menerus membuat tulisan. Agar bisa membuat tulisan yang bernilai sejarah, maka sebuah tulisan harus memberikan inspirasi, motivasi, dan harapan bagi banyak orang. Sahabat warung ilmiah, tulisan ada yang ilmiah, dan ada juga yang ilmiah populer, dan ada juga yang populer. Masalahnya adalah bahwa masih sangat banyak orang yang merasa kesulitan untuk menulis, dan bahkan termasuk dosen, guru, mahasiswa, dan siswa. Bahkan mereka yang sudah banyak menulis pun masih juga merasa sulit untuk mengembangkan tulisan. Banyak juga dosen senior yang merasa sulit untuk mengubah tulisan ilmiah menjadi tulisan ilmiah populer. Padahal ini menjadi salah satu tugas dosen dan mahasiswa serta masyarakat ilmiah lainnya untuk mengkonversikan teman ilmiah dalam bentuk tulisan ilmiah populer sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas. Sahabat warung ilmiah, jadi budaya menulis perlu dikembangkan. Bukan hanya sejak masuk ke perguruan tinggi, melainkan secara ekstrim bahkan sedini mungkin, yakni sejak seorang anak mengerti tentang baca tulis. Budaya menulis dan membaca sangat membantu proses belajar dan mengajar di sekolah pada khususnya dan di masyarakat pada umumnya. Kita belajar untuk menjadi pandai tidak lepas dari kegiatan membaca dan menulis. Meskipun banyak metode lain yang juga bisa digunakan agar seseorang menjadi pandai dan cerdas. Sahabat warung ilmiah, budaya menulis bahkan sangat membantu memperlancar hubungan dan interaksi sosial antar individu dan kelompok masyarakat, sehingga akan dapat memperlancar hubungan kerjasama
dalam menyelesaikan segala persoalan, termasuk bahkan menyelesaikan sengketa antar bangsa. Melalui tulisanlah kita bisa memberikan sumbangan kepada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan sebagainya demi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Pada era teknologi informasi yang maju pesat dewasa ini pun, tulisan tetap merupakan media komunikasi yang diandalkan. Sejatinya, masalahnya relatif sederhana serta tidak akan menjadi persoalan besar bagi perguruan tinggi manapun jika para mahasiswanya dibiasakan menulis sejak awal perkuliahan. Kita ambil contoh, mahasiswa harus terbiasa atau diwajibkan membuat paper 2 kali dalam seminggu. Karena sudah terbiasa menulis, seandainya seorang lulusan harus membuat ringkasan 10 halaman dari skripsinya yang kira-kira 100 halaman untuk dimuat di jurnal ilmiah, maka bagi yang bersangkutan, kewajiban itu bukanlah merupakan hal yang sulit. Sahabat Warung Ilmiah, dalam teks Al-Quran secara kontekstual juga dapat dipahami bahwa menulis merupakan kewajiban dengan adanya perintah kewajiban membaca. Tulisan bagaimanapun demikian berguna bagi kehidupan masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, maka menulis haruslah digalakan, tidak hanya bagi kalangan akademisi. Alangkah membanggakan kalau kalangan dunia usaha, penegak hukum, pejabat, bahkan ibu rumah tangga pandai menulis. Sehingga buku-buku mengenai segala macam profesi akan bisa didapatkan dengan mudah. Menulis akan bernilai ibadah manakala didasarkan kepada niat ikhlas karena untuk meraih ridha Allah. Terakhir, tulisan yang kita tulis itu merupakan pengingat yang baik terhadap perilaku diri sendiri dan orang lain, dan juga menjadi salah satu cara orang lain mengingatkan diri kita. Demikianlah bahasan kita kali ini. Sampai jumpa di lain episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.